bincang hari ini, kebetulan gas LPG menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha kecil. Pemerintah sendiri telah menetapkan harga tertentu untuk distribusi gas bersubsidi. Namun di lapangan, masyarakat seringkali menemukan harga yang berbeda. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi harga gas yang diterima masyarakat? Apakah harganya berbeda? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah? Tim kami telah melakukan penelusuran di wilayah, jadi kita langsung ke lokasi. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Rizky Hafida Tusna. Kali ini saya sedang berada di salah satu penyalur gas LPG di wilayah Mandar Aleh, lebih tepatnya di Kampung Rawapanjang. Melaporkan langsung keluhan soal sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg kembali muncul di sejumlah wilayah. Tidak hanya langka, harga gas bersubsidi ini pun dilaporkan melambung tinggi. Meski pemerintah menetapkan harga tertentu, di tingkat konsumen harga yang diterima kadang berbeda karena adanya biaya distribusi, operasional, dan faktor lainnya. Untuk mengetahui lokasi saudara, kami ingin berbincang dengan pemilik agen. Kali ini bersama saya sudah ada Bapak Ibu Banu selaku pemilik agen penjualan gas. Ibu bisa tolong dijelaskan bagaimana sistem harga yang ditetapkan? Harga sesuai penjualan saya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Harganya? Iya, 18,75 per tabung. Terus dalam satu minggu atau satu bulan, kira-kira berapa tabung gas yang biasanya terjual di agen ini? Buat satu bulan? Ya, satu minggu, satu bulan. Satu bulan 2.000 tabung. Satu minggu 400, kadang 500. Lalu bagaimana untuk stok gas saat ini? Alhamdulillah aman. Cukup lah buat warga. Apakah ada aturan khusus mengenai siapa saja yang bisa membeli gas 3 kg? Ada. Khusus untuk masyarakat miskin, paling sama lah. Untuk KN, ada penjual cilok, batagor, kang bubur, itu aja. Apa kendala terbesar yang sering Mama Banu hadapi dalam proses penyaluran gas kepada masyarakat? Untuk kendalanya untuk saat ini sih masih aman. Paling ketika ada pengurangan LPG mungkin jadi kekurangan gitu aja sih. Apakah pernah terjadi kelangkaan di wilayah ini? Penyebabnya kenapa? Karena ya subsidi waktu itu ada subsidi dikurangin dari Pertamina, dikurangin kurang, Jadi terbatas. terbatas. Bagaimana cara agar memastikan tidak terjadi penimbunan atau pembelian dalam jumlah yang berlebihan oleh satu orang? Ya sebisa mungkin kita menjualnya untuk masyarakat. Menurut Ibu, apakah masyarakat sudah memahami perbedaan antara harga di agen, di pangkalan, atau di pengecer? Udah paham lah, masyarakat sudah pada paham. Pak udah tahu ada, ya sudah tahu. Apakah ada pengawasan
dari pihak pemerintah atau Pertamina terhadap penjualan gas di agen ini? Ada dari Pertamina. Terus untuk harapan Ibu ke depannya, agen gas ini ke depannya gimana? Ya lebih baik lagi, Dan lebih gede lagi ya usahanya. nambah kuota. Selain agen, kami juga ingin mengetahui bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha kecil yang menggunakan gas tiap hari. PT Pertamina. Sementara itu, harga LPG 3 kg bisa bervariasi. Seperti di pangkalan resmi, harga rata-rata tercatat sekitar Rp16.000 per tabung, sedangkan di pengecer, harga bisa mencapai Rp25.000. Di beberapa daerah seperti Blitar dan Jakarta, harga di warung-warung berkisar antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per tabung. Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu selaku yang punya warung makan atau warung jualan yang sehari-harinya menggunakan gas LPG. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Saya tahu sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Kurang lebih di 5 tahun ya kayaknya nih. Oh, 5 tahun. Ibu biasanya dalam sehari menggunakan berapa tabung gas, Bu? Kalau saya sih biasanya seminggu 2 kali ganti tabung gas. Tapi kalau yang saya jualin sehari ada lah yang beli 5-6 orang. Kan menjalankan usaha. Menurut Ibu peran gas itu sangat penting gak sih untuk mengimprove usaha Ibu gitu? Ya pentingnya, karena kan saya jualnya tuh esnya kan juga misalnya kayak susu perlu diseduh pakai air panas. Jadi kalau saya masak air panas kan saya perlu gas gitu. Kira-kira pendapat Ibu gimana nih tentang harga gas yang beredaran di masyarakat? Menurut pendapat saya ya kadang-kadang nih gas suka naik, kadang suka turun. Kalau lagi naik ya pasti orang pada berbondong-bondong nyari gas, takutnya makin tambah naik, takutnya setelahnya turun. Itu kan berarti harganya beda-beda ya Bu. Berarti itu mempengaruhi pengeluaran usaha Ibu nggak sih? Ya iya mempengaruhi. Kalau misal gas lagi mahal ya otomatis saya ngambil untungnya sedikit. Oh iya. Biasanya kalau harga gas naik apa nih langkah yang Ibu ambil? Ya paling mah saya tetap jualan sih tetap, tapi harganya dinaikin. Oh, disesuaiin ya Bu, ya. Biar tetap dapat untung. Kalau selain harga Bu, Ibu mengalami kesulitan nggak dalam kayak stok gas gitu? Kalau saya sih enggak ya, karena dekat rumah saya juga agennya gede sih, jadi stoknya terbatas, stoknya masih banyak. Oh iya, kalau menurut Ibu kira-kira masyarakat udah pada tahu belum nih sama harga gas yang udah ditetapkan sama pemerintah? Ya harusnya udah tahu, cuman karena butuh semahal apapun pasti dibeli gitu. Apakah Ibu berharap ada sosialisasi mengenai harga resmi gas? Ya tentunya berharap ya, biar masyarakat juga tahu kalau harga gas kan lagi naik-naiknya. Jadi kalau di warung atau di agen-agen harganya naik, ya itu emang karena naik. Nah ini contohnya tadi saya ada yang beli nih mie, itu kan saya masak pakai pakai gas, pakai kompor. Nah harganya waktu itu sebelum gas naik harganya cuma 2.000, sekarang 2.500 karena gas juga mempengaruhi, kan saya masak air pakai gas, masak minyak pakai gas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mau bersedia saya tanya-tanya mengenai harga gas yang dari pemerintah dan juga dari usaha Ibu. Semoga usaha Ibu selalu diberkati dan selalu lancar. Terima kasih Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, sama-sama.
Baik pemirsa, kini saya sudah bersama ibu rumah tangga yang sehari-harinya menggunakan gas sebagai kebutuhan. Selamat siang Ibu. Siang, Boleh tahu untuk sebulan biasanya menghabiskan berapa tabung gas? dua tabung gas. Menurut Ibu, gas itu termasuk kebutuhan pokok gak? Iya, termasuk kebutuhan pokok buat kebutuhan sehari-hari, buat masak, buat bekal anak-anak yang sekolah, yang kerja. Menurut Ibu, gimana tentang harga gas saat ini? Menurut saya kalau ada kenaikan gas, masa berat. Kayaknya kalau Ibu beli gas itu harganya beda-beda nggak Bu? Iya, berbeda-beda harga di agen sama di warung-warung biasa. Kira menurut Ibu itu tuh penyebabnya dari apa? Saya tidak tahu, mungkin itu karena dari lokasinya yang beda-beda. Tapi Ibu tahu nggak harga gas yang udah ditetapkan sama pemerintah? Saya tidak tahu, saya hanya beli yang di warung-warung kecil aja. Kalau harga gas naik biasanya Ibu jauh lebih hemat nggak makainya? Iya, lebih hemat. Mau satu dari pagi sampai malam. Tapi Ibu pernah mengalami kesulitan nggak untuk mendapatkan gas? Pernah sampai cari ke tempat yang lain, sampai antri. Bagaimana perasaan Ibu pas gas tuh sulit buat ditemuin? Saya cukup khawatir karena itu untuk kebutuhan sehari-hari. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sheryl. Terima kasih atas laporannya. Harga gas memang menjadi isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Informasi yang jelas dan distribusi yang merata diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada liputan berikutnya.